Assalamualaikum. Halo my lovely student, apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Oke, topik kita hari ini adalah tentang descriptive text. Sebelum kita lanjut, apa yang dimaksud dengan descriptive text? Kemudian apa language feature yang akan kita gunakan dan juga apa generic structure of descriptive text? Kita subscribe dulu Perpisah Kelas, a class for wherever you are. Sekarang kita lihat definition of the descriptive text. Descriptive text is a text which say what a person or a thing is like. Its purpose is to describe and reveal a particular person, place, or things. Jadi, descriptive text ini bisa dikatakan teks yang menggambarkan seperti apa seseorang atau sesuatu itu. Tujuan dari descriptive text ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengungkapkan tentang seseorang, tempat, atau benda-benda tertentu. Kemudian definisi lain dari Ken tahun 2000 halaman 352. Ken berpendapat bahwa description is about sensory experience, how something looks, sound, taste. Mostly it is about visual experience, but description also deal with other kind of perception. Nah, jadi maksud si Ken ini adalah descriptive text adalah pengalaman indrawi. Bagaimana sesuatu itu terlihat, bersuara atau terdengar atau bisa dirasakan. Jadi itu yang digambarkan dalam deskripsi teks. Sebagian besar ya deskripsi teks ini adalah tentang visual experience, visual pengalaman yang terlihat, tetapi juga terkait dengan persepsi-persepsi lainnya. Nah, jadi terlihat bahwa definisi teks, descriptive text ini tujuannya atau intinya adalah menggambarkan sesuatu atau seseorang, baik yang terlihat maupun yang terdengar ataupun yang terasa. Oke, cukup dipahami? Nah, sekarang kita lihat generic structure of descriptive text. Generic structure of descriptive text ada dua. Yang pertama identification, yang kedua itu description. Identification adalah identifies phenomenon to be described. Jadi mengidentifikasi atau menggambarkan tentang apa yang akan dijelaskan, tentang apa yang akan digambarkan. Jadi biasanya bagian ini terletak di awal sebagai pengantar sebuah teks. Nah, kemudian description. Description adalah bagian yang menggambarkan apakah itu kualitasnya, warnanya, karakteristiknya, dan bagian-bagian yang ada pada sesuatu tersebut. Nah, di dalam sebuah tulisan, description ini bisa terjadi atau bisa ada satu paragraf, dua paragraf, tiga paragraf. Yang penting dia masih terkait dengan identification dan judul yang akan diidentifikasi. Lihat language feature in descriptive text. Oke, ada beberapa language feature yang biasa digunakan pada descriptive text. Pertama, biasanya untuk descriptive text ini yang dijelaskan atau yang dideskripsikan adalah specific participant. Specific participant maksudnya adalah suatu hal yang sangat spesifik atau unik yang dijelaskan seperti orangkah, binatangkah, tempatkah, atau hal-hal yang bentuknya unik atau yang bukan sesuatu yang spesial untuk dijelaskan. Kemudian sering menggunakan adjektif atau kata sifat. Selanjutnya, biasanya untuk mendeskripsikan atau menulis descriptive text, biasanya menggunakan simple present tense. Kemudian selain itu juga banyak menggunakan action verb atau kata kerja.
seperti run, sleep, dan lain-lain. Nah, selanjutnya juga banyak menggunakan kata keterangan atau adverb. Nah, sekarang kita lihat gambar berikut ini. This is the Mande Island. Ya, Mande Island is located di pesisir selatan Sumatera Barat. Nah, can you describe this picture? Okay, sangat bagus bukan? Sangat cantik bukan pemandangannya? Kemudian ada pulau-pulau, ada laut. Nah, sekarang kita coba untuk mendeskripsikan Mande. Oke, Mande. Paragraf pertama, Mande is my favorite tourist destination because it offers beautiful and enchanting sea view. The located is in pesisir selatan Koto 11 Tarusan Subdistrict. Together, we take around 1.5 hours. It is not far from capital city, Padang. Mande adalah tempat favorit turis, tempat favorit yang dikunjungi turis karena dia menawarkan pemandangan dan pemandangan laut yang cantik. Lokasinya di pesisir selatan Koto 11 Tarusan. Untuk sampai ke sana kita butuh waktu 1,5 jam. Ini tidak jauh dari kota Padang. Paragraf kedua, kita lihat lagi. The Mande Archipelago is nestled in Carocok Tarusan Bay and count a number of islands, which are Sultan Kecil Island, Seronjong Merah, Cubada Island. To get Sultan Kecil Island, Seronjong Merah, and Cubada Island, we can rent a boat. It takes 450,000 rupiah for 1 day. It is not hard to find it because at the Ampang Pulai intersection, you have met many tour guides who offer tour packages to this island. You may choose one of them if you want to spend at the sea. You can enjoy marine games such as banana boat, jet ski, diving, and snorkeling at the bottom of the sea. Nah, Kepulauan Mande dikelilingi oleh teluk dari Carocok Tarusan dan juga banyak pulau-pulau. Yang mana diantaranya adalah Pulau Sultan Kecil, Seronjong Merah, Pulau Cubada. Untuk mendapatkan atau untuk datang ke sana ke Sultan Kecil Island, Seronjong Merah, dan Cubada, kita bisa merental boat. Itu membutuhkan Rp450.000 per hari. Untuk mendapatkannya tidaklah susah karena di persimpangan namanya Simpang Ampang Pulai, kamu bisa bertemu banyak tour guide yang menawarkan paket-paket ke pulau. Jadi kamu bisa memilih salah satu dari mereka untuk menghabiskan waktumu di laut. Nah, kamu juga bisa menikmati permainan-permainan wisata laut seperti banana boat, jet ski, diving, snorkeling ya di dalam atau di dasar laut. Nah, sekarang kita lihat paragraf selanjutnya. If you want to enjoy beautiful scenery from the top of Mande, you can experience land travel by driving to the top. The fantastic view will be your treat. Many visitors take pictures there. There are many spots to record your moment. Then you may enjoy some food and drink. Do not forget to do selfie. Jadi jika kamu ingin menikmati pemandangan dari puncak Mande, kita bisa juga melakukan perjalanan ke puncaknya. Kemudian pemandangan yang fantastik akan disuguhkan di sana. Jadi banyak pengunjung yang berfoto di sana karena banyak tempat-tempat atau spot-spot yang bisa diambil untuk berfoto. Kemudian kamu juga bisa menikmati makanan dan minuman. Jangan lupa untuk berselfie. Nah, sekarang kita coba untuk menganalisa descriptive text ini, mana yang language feature-nya,
kemudian mana yang generic structure dari descriptive text ini. Oke, sekarang kita lihat. Paragraf pertama itu dikatakan dengan identification. Kenapa? Karena di sini penulis menjelaskan tempat yang mau akan dijelaskan, yaitu Monday. Kemudian yang kedua, itu description, paragraf kedua, karena dia menjelaskan lokasi Monday itu dan apa-apa saja yang didapat di sana. Di mana dapat mendapatkan tempat rental boatnya, apa-apa saja pulaunya, apa saja permainan laut. Jadi dideskripsikan di paragraf 2. Kemudian paragraf 3 dia juga menjelaskan tentang kelebihan atau beautiful scenery dari puncak Monday, dan juga aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan di puncak Monday tersebut. Jadi di sini ada identification, ada description, dan juga ada description-nya. Oke, sampai di sini cukup dipahami, my lovely student. Jika ada komentar, silahkan ketik di kolom komentar di bawah. Oke, sekarang sudah kita dapatkan dari generic structure dari teks ini. Sekarang kita lihat language feature-nya lagi. Oke, language feature-nya di sini banyak menggunakan simple present tense. Simple present tense yang digunakan baik bentuk verbal maupun nominal sentence. Verbal adalah kalimat simple present tense atau kalimat yang menggunakan kata kerja. Sedangkan nominal sentence kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Contohnya, yang menggunakan kata kerja, it's a very beautiful and getting sea view. It's subject, over adalah verb, beautiful adalah adjective ya. Nah, kemudian kedua, we take around. We subject, take di sini adalah sebagai kata kerjanya. Nomor 3, we can rent boat ya. Nah, jenis kalimat ini dia menggunakan modal can ya. Kemudian yang keempat, it takes ya, take masih takes, you may choose masih menggunakan modal di sini. Modalnya yang menggunakan adalah may. Nah, kalimat nominal sentence maksudnya di sini coba dilihat di sini. Nomor satunya, Monday is my favorite tourist destination. Monday di sini tidak menggunakan kata kerja, tapi menggunakan to be is, karena di sini subjeknya adalah tunggal. Begitu juga yang kedua, located ya, is in posisi selatan. Yang ketiga juga demikian, it is not hard, there are many spots ya. Jadi nampak terlihat penggunaan language feature yang digunakan pada descriptive text. Untuk language feature yang lainnya bisa kita lihat di sini juga ada verb kata kerja, juga ada noun kata benda, dan juga ada adverb sebagai kata keterangan. Oke, my lovely student, masih ada pertanyaan? Oke. Nah, jika ada pertanyaan silahkan diketik lagi di kolom komentar. Nanti kita akan diskusikan bersama-sama. Oke. Okay, thank you for your attention. See you next week.